Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Cinday Official. Oke guys, untuk hari ini adalah momen yang aku tunggu-tunggu dari pertama kali aku nge-YouTube. Karena ini dia alasannya. Oke, jadi intinya seperti judul yang ada, aku akan nyeritain tentang perjalanan awal aku nge-YouTube sampai didapatkannya surat cinta dari Google AdSense. Oke, jadi mungkin untuk pertama-tamanya aku akan menceritakan kenapa kok aku bisa punya channel YouTube dan mulai up video ke YouTube sampai aku dimonetisasi akunnya ya. Jadi awalnya itu tahun 2020 akhir di bulan November, karena sebetulnya tuh awalnya iseng-iseng aja ya, karena aku gabut di kerjaan. Akhirnya aku tuh buatlah video tentang tutorial hijab pasmina dan aku up di Instagram. Kebetulan alhamdulillah komenannya tuh positif gitu kan. Jadi aku tuh kepikiran cobalah aku buat akun YouTube, karena kebetulan partner kerja aku juga dia itu tuh bukan orang yang awam tentang IT, per-YouTubean gitu-gitu. Jadi aku sambil sharing juga sama temen aku ini gitu. Akhirnya aku searching, aku cari tahu tentang dunia YouTube, gimana caranya buat akun YouTube, abis itu gimana cara uploadnya gitu. Nah pada akhirnya di akhir November itu video yang di Instagram yang aku up itu tutorial hijabnya aku upload di YouTube gitu. Ini masih ada ya videonya pertama kali, bahkan nggak akan pernah aku hapus karena itu tuh jadi momen yang nggak akan terlupakan gitu. Nah dari situlah akhirnya aku udahlah, daripada gabut ya kan, maksudnya aku juga seneng gitu loh ngomong di depan kamera. Jadi dari situ aku belajar ngebuat thumbnail, abis itu aku lihat tutorial di YouTube tentang gimana cara ngeditnya, abis itu ukurannya gimana gitu. Karena memang dari awal itu kan aku nggak ngerti ya, maksudnya harusnya ukuran YouTube itu berapa kali berapa gitu. Biasanya aku buat konten tuh malam, jadi jam-jam 9, bahkan kadang sampai tengah malam juga itu pernah ya. Nah karena kebetulan waktu corona tahun 2019 itu aku sering ngeliat konten tentang kecantikan, baik itu tutorial hijab maupun make up. Akhirnya aku mutusin buat konten awal ini pokoknya tentang make up gitu. Jadi aku sambil belajar juga gitu guys. Karena udah beberapa kali aku upload video di YouTube, abis itu kan aku publish ya ke WA, aku share juga ke Facebook, ke Instagram gitu kan. Nah kebetulan di Facebook itu aku dapatlah kenalan orang seberang ya, orang Jawa di sana. Di mana ya lupa aku, rumahnya di Surabaya kalau nggak salah ya kan. Intinya beliau itu juga ternyata YouTuber gitu guys, masih sama-sama belajar, cuman ya beliau tuh udah kayak pro gitu sih kalau menurut aku ya. Namanya Bang Erik ya, dan beliau punya channel YouTube namanya Riksdeep nih. Kalian boleh banget subscribe channel beliau. Jadi intinya tuh beliau tuh bener-bener berjasa banget buat aku, karena banyak banget pelajaran yang aku dapat dari beliau. Jadi makasih banget Bang Erik, sampai aku tuh udah di titik sampai punya iklan di di video aku, sampai monetisasi. Itu aku banyak belajar dari beliau. Aku tanya ini gimana ngurusnya, ini gimana, ini caranya gimana. Terus beliau juga banyak banget ngasih masukan ke aku, kalau bisa videonya gini caranya biar bisa dapet subscribe, biar viewersnya banyak tuh kayak gini, cari konten yang gini. Pokoknya banyak banget lah aku tuh dapat ilmu pelajaran dari Bang Erik ini. Di YouTube itu kalau misalnya kita mau dapat penghasilan harus memenuhi beberapa persyaratan monetisasi ya. Maksudnya monetisasi itu berarti channel kita udah memenuhi syarat untuk menjadi partner YouTube dan bisa mendapatkan penghasilan dari akun YouTube kita gitu. Nah persyaratannya itu adalah harus minimal punya 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Jadi
bukan penayangan misalkan 100 kali ditonton, bukan gitu, tapi ya jam-jam tayang gitu. Jadi dari total video yang kalian upload, orang-orang itu nonton tuh berapa menit, itu dikalkulasikan sampai dapat 4000 jam tayang. Akhirnya berjalan waktu sampai setengah tahun itu aku belum mendapatkan yang namanya 4000 jam tayang. Akhirnya setelah aku kerja dapat 7 bulanan, aku mutusin resign dan fokus ke YouTube. Setelah melewati banyaknya rintangan, abis itu banyaknya ujian ya, karena ujiannya gimana, kadang tuh aku yang pertama sih dari fasilitas ya, kadang itu aku terkendala di memori HP gitu. Kadang kalau misalnya lagi ngomong kayak gini ya habis itu memorinya penuh gitu, karena memang RAM-nya kan masih kecil gitu kan, cuman 2 RAM ini kalau nggak salah, apa 3 gitu, nggak tau lah, lupa lah ya. Intinya aku tuh banyak kendalanya tuh di fasilitas gitu, kadang HP-nya error, terus kebanyakan dan juga keseringan itu tuh HP-nya sering penuh memonya, padahal perasaan udah aku hapusin tapi masih aja gitu. Jadi kadang tuh yang ngebuat lama konten tuh kayak gitu. Abis tuh belum lagi malesnya juga gitu ya. Nah setelah itu singkat cerita di bulan Agustus tahun 2022 aku memenuhi persyaratan monetisasi, yaitu udah dapat 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Nah dari situ langsung ya, itu kan nanti ada pemberitahuan di studio YouTube kalian ya. Di situ kan nanti aku kasih tahu contohnya kayak gini. Jadi kalau misalnya udah memenuhi persyaratan, dia akan jarum jamnya akan penuh gitu loh, dan disitu ada tulisan berapa subscriber dan juga berapa jam tayangnya gitu. Nanti di bawahnya itu ada tentang tinjauan YouTube. Terus habis itu nanti kalau setelah udah ditinjau ternyata nggak ada teguran, barusan kita bisa daftar tuh untuk memonetisasi akun kita agar channel YouTube kita ini keluar iklannya dan dapetin penghasilannya gitu ya. Akhirnya aku daftar. Setelah itu kita ngelakuin 3 tahapan nih teman-teman. Yang pertama itu tahapan kayak persyaratan dan ketentuan. Habis itu yang kedua itu kita daftar Google AdSense, yang ketiga itu tentang tinjauan lagi gitu ya. Jadi untuk persyaratan itu cepet ya, nggak butuhin waktu berapa hari, yang penting kita menyetujui, habis itu kita baca-baca tentang peraturan YouTube supaya agar kita bisa jadi partnernya tuh gimana. Nanti kalau udah done, lanjut ke tahap kedua, yaitu pembuatan akun AdSense, Google AdSense. Kalau buat kalian yang sudah mempunyai Google AdSense, ya udah tinggal klik sudah punya akun Google AdSense. Cuma kalau misalnya belum, kita harus ngisi nama lengkap kita, data diri gitu. Jadi alamat, habis itu warga negara mana, kayak gitu-gitulah, pokoknya ngisi biodatanya, format tentang kita gitu. Nah nanti itu tuh dibutuhin kurang lebih 2-3 hari. Nah setelah di okein, dicek oke, nanti barusan kita ke tahap terakhir gitu. Tahap terakhir itu tentang ya tinjauan YouTube itu tadi, jadi kita ditinjau lagi kayak gitu ya channel YouTube kita. Nah setelah itu kalau misalnya udah, nanti muncul deh iklan kita. Ini kenapa aku dapat 2, karena untuk yang pertama itu awalnya tuh nggak nyampe, akhirnya aku ngajuin lagi yang kedua kali, karena kita itu bisa ngajuin sampai 2 kali kalau nggak salah, apa 3 kali gitu. Kalau misalnya pengajuan pertama kita belum nyampe, kita bisa ngajuin lagi. Nah, jadi ya pertama kali aku monetisasi, aku ada iklannya itu di bulan Agustus ya tahun 2021. Habis itu Google AdSense atau PIN-nya dikirim itu di bulan November. Setelah aku udah ngirim semua persyaratannya, aku tinggal tuh kerja ya kan. Nah ternyata setelah itu sampai bulan Desember, sampai bulan Januari, aku minta tolong sama om aku kan, ngecekin di kantor pos udah ada belum. Nah ternyata katanya nggak ada gitu kan, belum ada. Dan aku tanya-tanya sama teman-teman yang udah berpengalaman, katanya nunggu dulu sampai 40 hari, sampai 2 bulanan. Kok ini sampai 2 bulanan, sampai tahun 2022 kok belum sampai nih gitu kan. Akhirnya singkat cerita aku mutusin buat request lagi PIN gitu. Jadi ini tuh datangnya 2 tapi isinya tetap sama ya. Datangnya 2 tapi isi PIN-nya tetap sama gitu. Akhirnya
Alhamdulillah di bulan Maret ya, di bulan Maret 2022 pinnya sampai. Tapi masalahnya aku tuh belum di rumah, aku masih di kerjaan. Akhirnya aku meminta tolong sama OO buat motoin pinnya supaya aku bisa verifikasi ke akun Google AdSense kalau misalnya pin ini udah sampai, dan akhirnya nanti bisa dicairin penghasilan aku. Jadi buat kalian yang mungkin saat ini masih berjuang buat dapetin Google AdSense, semangat, karena memang gak ada suatu hal itu didapatkan dengan instan, apalagi di dunia per-YouTubean dengan background kita yang bukan siapa-siapa. Tapi kadang aku gak menutup kemungkinan ya, pasti ada situasi aku yang kayak males, kok nggak sampai-sampai sih targetnya gitu ya, ih kok lama banget sih, kok viewersnya cuma sedikit sih, ih kok cuma ya nonton 2, ya nonton kok cuma 10, 12 kayak gitu ya. Tapi aku balik lagi, udahlah nggak apa-apa, ini tuh sebagai investasi. Jadi itu YouTube itu buat investasi kita jangka panjang gitu. Jadi dia itu tuh nggak akan ada ya namanya apa ya, nggak akan ada yang namanya expirednya gitu loh guys. Maksudnya itu gini, kalau misalnya kita sudah dimonetisasi, kita mau kerja kapanpun dan nggak ada masa kontraknya gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kita kerja gitu kan pasti ada kontraknya, misalkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan lain sebagainya. Sedangkan kalau YouTube kan enggak gitu kan. Jadi aku mikir lagi, kalau misalnya memang YouTube ini tuh dia tuh investasi jangka panjang yang memang bener-bener ngejamin gitu loh, ngejamin kalau misalnya kita mau usaha gitu. Jadi buat kalian yang mungkin baru mau mulai atau masih di tengah jalan, menurut aku yang pertama itu harus niatnya itu tuh dibenerin dulu. Jangan ibaratnya niat nge-YouTube, punya YouTube, abis itu gimana caranya buat bisa dapetin duit cepet gitu, karena nggak semudah itu. Kalau misalnya kalian pikirannya itu cuman penghasilan dapat duit dari YouTube, kalau misalnya waktu ataupun prosesnya nggak sesuai dengan ekspektasi, malah kita yang malas sendiri gitu loh. Buat kalian yang mungkin saat ini pingin nyoba tapi bingung nyobanya dari mana, kalau tips dari aku ya, yang pertama niatin dulu loh kalau misalnya ya memang bener-bener kalian tuh mau buat YouTube sampai monetisasi. Walaupun gimana pun nanti prosesnya, yang penting kalian mau usaha aja. Abis itu yang kedua, kalian pikirin nih, maksudnya kontennya mau apa ya gitu. Apa kalian itu mau ngejar pendapatan viewers atau mau ngebangun brand gitu. Kalau misalnya kalian mau ngebangun brand, jadi kalau bisa konsisten ngebuat YouTube. Misalkan kalau misalnya kalian fashionnya di kecantikan, fashion, tutorial tentang ala-ala perempuan gitulah ya intinya, ya udah konsenin ke situ, fokusin ke situ. Kalau misalkan mau cari brand gitu, kalau misalnya mau cari uang ya, kalau bisa ya cari atau buat konten yang semenarik mungkin, yang banyak orang itu tuh berminat nontonnya gitu. Jadi tips aku yang pertama, kalian niatin memang benar-benar mau nge-YouTube, dan jangan niatnya itu tuh semata-mata buat cepet dapetin duit gitu. Karena benar-benar itu tuh investasi ya, investasi jangka panjang. Jadi ya udah, memang prosesnya orang itu beda-beda gitu. Yang penting kita mau ikhtiar, kita mau usaha dan tetap terus jalan, jangan sampai stuck di situ gitu, jangan sampai down terus nggak ngapa-ngapain, nggak lanjut, kan sayang ya. Yang kedua, kalian harus fokusin nih, maksudnya kalian tahu nih mau konten tentang apa YouTube kamu gitu, tentang tutorial kah, atau tentang masak-masak kah, atau tentang game, atau tentang make up gitu ya. Sesuaiin sama tujuan kalian, mau dapetin apa, mau dapetin brand atau mau dapetin cuan. Jadi buat kalian untuk pemula, untuk pejuang surat cinta dari Google, tetap semangat. Dan buat kalian yang barusan mau mulai ngonten, nggak apa-apa, ayo dari sekarang mulai ya, nggak ada kata terlambat. Karena kan sayang ya kalau misalnya kita misalkan punya hobi ya, punya skill, misalkan kita tahu
bakat kita, atau bahkan yang belum tahu pun ya nggak apa-apa, silahkan coba, karena dengan kita mencoba itu kita akan tahu posisi kita gitu. Oh ternyata saya di sini oke, bisa, oh ternyata saya di sini kurang deh, kayak gitu kan. Jadi yang penting coba-coba aja, abis itu kalau bisa ngebuat konten yang banyak dicari dan juga bermanfaat buat banyak orang di luar sana gitu. Gitu aja, makasih yang udah nonton video dari aku. Dan next aku akan kasih tutorial buat channel YouTube ya, dan insya Allah nanti akan ada tahapan-tahapan berikutnya sampai dimonetisasi gitu ya. Oke, bye bye, see you next video. Assalamualaikum.